Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Rahayu dengan NIM akhir 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Vokalisasi dalam Novel Wessel Post karya Rati Kumala dan implikasinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Yang pertama saya menyajikan latar belakang, di mana latar belakang di sini saya menyajikan penulisan cerita fiksi atau penulisan teks sastra tidak akan pernah lepas dari penyimpangan dan pembaharuan. Penyimpangan dan pembaharuan tidaklah dilakukan dengan begitu saja, melainkan dengan memiliki alasan yang kuat dalam makna ataupun tujuan pengarang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, vokalisasi sendiri memiliki pengaruh yang amat besar dan bersinggungan dalam cerita. Berdasarkan perannya, vokalisasi sangat menjadi pertimbangan sebuah karya sastra dalam membentuk alur atau plot, tema, hingga pandangan dunia pada isi cerita. Selanjutnya, vokalisasi sendiri adalah sudut pandang yang memiliki implikasi penting terhadap pengarang dalam penulisan sebuah karya. Selanjutnya, saya mengutip dalam jurnal Deixis yang berjudul Vokalisasi dalam Novel Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zesha Zioviana Zebriski, karya Randy Pribadi dan Muhammad Rinzat Iriansyah. Di sana dituliskan bahwa teori naratologi melakukan analisis cerita dengan menggunakan tataran penceritaan atau vokalisasi yang berarti memiliki upaya untuk memperlihatkan bahwa kejadian dan tokoh yang ada dalam cerita tidaklah hadir dengan sendirinya di dalam cerita, melainkan diceritakan oleh pencerita yang disebut narator kepada pecerita yang disebut narator. Selanjutnya, karya-karya sastra seperti novel, novelet, cerpen, dan drama saat ini menjadi bagian dari materi dalam pelajaran bahasa Indonesia di SMA atau SMK sederajat, khususnya di kelas 12 menengah atas atau kejuruan sederajat. Tetapi, kita cenderung bosan saat membahas sudut pandang di masa sekolah, sebab sudut pandang disajikan hanya sekilas dan dengan penjelasan yang sangat monoton tanpa ada pembaharuan dan kejelasan yang lebih lengkap yang terbarukan. Padahal saat dipelajari lebih dalam lagi, sudut pandang adalah unsur yang sangat penting dalam pengembangan cerita. Tanpa adanya sudut pandang, cerita tidak akan berkembang dan berjalan sesuai dengan alurnya. Nah, maka dari itu, kami calon guru memiliki harapan dapat membuka pandangan siswa bahwa sudut pandang atau vokalisasi memiliki pengaruh yang amat besar terhadap cerita. Dan alasan lain mengapa saya mengambil Wessel Post menjadi sudut pandang, sebab Wessel Post dalam cerita ini merupakan benda yang dapat mengamati segala sesuatu dengan cara yang netral dibandingkan manusia yang selalu penuh dengan berbagai macam persepsi. Selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana dalam penelitian ini saya memiliki dua identifikasi masalah. Yang pertama, vokalisasi masih dianggap tidak penting dalam unsur cerita, dan kemudian implikasi vokalisasi dalam pembelajaran sastra di sekolah masih sering dilalaikan. Selanjutnya ada pembatasan masalah, di mana penelitian ini membatasi masalahnya dengan unsur intrinsik, vokalisasi yang ada di dalam novelet, dan pengaruh vokalisasi terhadap unsur pembangun cerita, sehingga penulis akan terfokus oleh analisis terkait vokalisasi yang ada dalam novelet tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya dapat setelah menulis latar belakang, yakni yang pertama, bagaimana unsur intrinsik yang ada di dalam novelet Wessel Post karya Rati Kumala, bagaimana vokalisasi yang terdapat dalam novelet Wessel Post karya Rati Kumala, dan bagaimana pengaruh vokalisasi terhadap unsur pembangun cerita. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menemukan unsur intrinsik yang ada di dalam novelet. Yang kedua, menemukan vokalisasi yang ada di dalam novelet. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh vokalisasi terhadap unsur pembangun cerita. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana setelah dilakukan analisis dari novelet Wessel Post karya Rati Kumala, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya dapat mengetahui unsur intrinsik dalam cerita, dapat mengetahui vokalisasi yang ada di dalam cerita, dan dapat mengetahui pengaruh vokalisasi terhadap unsur pembangun cerita. Selanjutnya mengenai kajian teori. Dalam membedah vokalisasi ini, penulis menggunakan teori naratologi, di mana naratologi adalah salah satu teori yang digunakan dalam kajian atau kritik sastra. Dikutip dalam buku Monica Fludernik tahun 2009, istilah naratologi atau narratology secara global digunakan sebagai padanan dari istilah teori naratif atau narrative theory. Naratologi merujuk pada studi naratif sebagai genre. Selanjutnya mengenai penelitian relevan.
Sebelumnya saya mohon maaf jika pada proposal yang telah saya kirimkan kepada Ibu ada 2 penelitian yang ternyata saya tidak cantumkan judulnya. Jadi setelah saya ringkas lagi, dari 8 penelitian relevan ada 6 penelitian relevan yang berhasil saya kumpulkan. Yang pertama ada yang berjudul Ideologi Masyarakat Betawi dalam Novel Kronik Betawi karya Rati Kumala. Yang kedua, Nilai Moral dan Sikap Tokoh terhadap Kehidupan Masyarakat dalam Novel Gadis Kretek karya Rati Kumala. Yang ketiga ada Analisis Konflik Psikologis Tokoh Novel Gadis Kretek karya Rati Kumala. Dan selanjutnya ada bentuk akulturasi masyarakat Betawi pada novel Kronik Betawi karya Rati Kumala. Dan ada vokalisasi dalam novel Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zesha Zeoviana Zabriski, suatu kajian naratologi. Dan yang terakhir ada wacana naratif dalam novel Duriat karya Saini KM, kajian naratologi. Beberapa diantaranya memang tidak merucut pada novel yang saya gunakan, akan tetapi saya mengambil penelitian relevan ini karena memiliki penulis yang sama, penulis dari yaitu Rati Kumala sendiri. Lalu selanjutnya saya ada satu yang membahas vokalisasi namun tidak dalam novel yang sama, dan selanjutnya ada sebuah kajian yang sama digunakan sebagaimana kajian yang saya gunakan. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Di sini saya meringkas ada 7, yakni penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan di sini saya juga berusaha untuk membangun persepsi sebuah objek yang menjadi peneliti melakukan pendekatan kepada objek secara utuh atau holistik. Lalu metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis. Penelitian ini akan mengedepankan fakta teks yang kemudian diteliti dan dipahami barulah dianalisis. Kemudian teori naratologi sastra sendiri digunakan untuk membahas jenis-jenis vokalisasi dalam cerita. Selanjutnya konsep vokalisasi digunakan untuk melihat posisi narator dalam cerita. Dan yang terakhir, objek penelitian ini pastinya menjadikan novelet Wesel Pos karya Rati Kumala menjadi objek yang paling utama, di mana novelet ini pertama kali dicetak pada tahun 2018 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Selanjutnya rencana pembahasan untuk skripsi saya ke depannya adalah penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab, yakni bab pertama akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Lalu bab kedua berisikan teori dan penelitian relevan, bab ketiga bermuatan biografi penulis, dan pada bab keempat akan dilakukan pembahasan tentang vokalisasi yang terdapat dalam novelet dan kemudian dianalisis, serta diimplikasikan terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Dan bab yang terakhir yaitu bab kelima yang merupakan bab penutup berisikan simpulan, saran, dan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.